Di antara kehidupan dan kematian, seringkali muncul kisah-kisah yang menggetarkan batin. Ada sebuah fenomena yang begitu akrab di telinga masyarakat kita. Pemandangan tentang sosok orang tua, kakek, atau nenek yang telah tiada, tiba-tiba hadir di ambang pintu kamar orang yang sedang sekarat. Mereka datang dengan wajah teduh, seolah sedang menanti di peron stasiun terakhir, siap menggandeng tangan sang musafir untuk pulang ke rumah keabadian. Anggapan umum di masyarakat meyakini bahwa leluhur memiliki otoritas atau peran aktif dalam menjemput keturunannya. Kehadiran mereka sering dianggap sebagai tanda bahwa kontrak kehidupan seseorang telah usai dan para pendahulu datang untuk memastikan perjalanan transisi tersebut tidak terasa sepi. Bagi banyak keluarga, fenomena ini membawa penghiburan sekaligus kengerian, sebuah bukti bahwa ikatan darah tidak terputus oleh liang lahat. Namun, di balik tabir mistis tersebut, muncul sebuah pertanyaan filosofis yang mendalam. Apakah benar leluhur yang menentukan jam kematian kita? Ataukah mereka hanyalah proyeksi dari kerinduan bawah sadar saat kesadaran mulai memudar? Dalam perspektif spiritual, batas antara dunia fisik dan dunia batin menjadi sangat tipis ketika napas mulai melambat, menciptakan ruang pertemuan yang melampaui logika manusia biasa. Ajaran Buddha memandang fenomena ini dengan kacamata yang lebih luas, menyentuh relung hukum sebab akibat atau karma. Kematian bukanlah sebuah penjemputan paksa oleh pihak luar, melainkan sebuah proses alami dari penguraian unsur-unsur kehidupan. Untuk memahami misteri ini, Rakit Tua mengajak Anda untuk menelusuri bagaimana sebenarnya fakta-fakta sebelum kematian seseorang tiba. Mari simak pelajaran ini sampai selesai, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 fakta sebelum kematian tiba. Dalam filsafat Buddhis dan psikologi kematian, proses transisi ini tidak terjadi secara acak. Berikut adalah 6 fakta yang menyelimuti momen krusial tersebut. Pertama, munculnya tanda-tanda kematian. Dalam pemahaman yang paling absolut, sesaat sebelum kesadaran biologis menyerah pada alam, batin manusia tidaklah kosong. Ajaran Buddha menjelaskan munculnya nimitta atau objek batin sebagai sebuah fenomena transisi yang maha dahsyat. Di titik inilah judul artikel ini menemukan jawabannya secara sublim. Kemunculan wajah leluhur bukanlah sebuah kebetulan mistis, melainkan proyeksi dari kamma nimitta, sebuah representasi visual dari akumulasi perbuatan kita selama hidup. Leluhur seolah hadir bukan sebagai penentu takdir, melainkan sebagai personifikasi dari energi kebajikan yang telah kita tanam dalam silsilah kasih sayang. Secara filosofis, nimitta adalah cermin kejujuran yang tidak bisa dikelabui oleh topeng duniawi. Ketika seseorang yang sekarat mengklaim melihat sosok orang tua atau kakek nenek yang telah tiada datang menjemput, batin sebenarnya sedang memutar kembali frekuensi emosional yang paling dalam. Jika hubungan dengan leluhur didasari oleh rasa bakti, hiriotapa, dan kasih yang murni, maka sosok mereka akan muncul sebagai cahaya yang menenangkan. Di sini, leluhur berperan sebagai jangkar kedamaian yang membantu batin melepaskan keterikatan pada tubuh jasmani yang mulai hancur. Namun, kita harus menyadari bahwa dalam sudut pandang Buddha Dharma, batin adalah sutradara dari segala penampakan tersebut. Munculnya wajah leluhur yang tersenyum adalah pantulan dari kusala kamma, perbuatan baik. Seolah-olah batin mencari frekuensi yang selaras untuk memudahkan proses perpindahan menuju alam yang lebih tinggi. Kehadiran mereka di ambang kematian adalah sebuah metafora spiritual bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua dan sesama akan membuahkan sebuah pemandangan pulang yang indah dan penuh kehangatan, alih-alih kesendirian yang mencekam. Sebaliknya, jika batin dipenuhi oleh kegelapan, dendam, atau penyesalan yang belum usai terhadap garis keturunan,
nimitta yang muncul bisa menjadi sangat menakutkan. Bayangan yang hadir mungkin bukan lagi wajah teduh sang leluhur, melainkan personifikasi dari beban batin yang berat. Hal ini menyadarkan kita bahwa peran leluhur dalam kematian seseorang sangat bergantung pada bagaimana kita merajut hubungan dengan mereka saat masih hidup. Kematian hanyalah membuka tirai yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, memperlihatkan apa yang sebenarnya kita simpan di dalam relung hati terdalam. Lebih jauh lagi, fenomena ini mengajarkan bahwa kematian adalah proses yang sangat personal namun sekaligus universal. Saat visi tentang penjemputan itu terjadi dialog sunyi antara karma masa lalu dan kesadaran saat ini. Leluhur yang muncul menjadi simbol dari akar keberadaan kita. Mereka adalah pengingat bahwa kita hanyalah satu mata rantai dalam aliran kehidupan yang besar. Penampakan mereka adalah cara alam semesta berbisik bahwa tidak ada energi yang hilang, dan setiap benih cinta yang pernah kita tabur akan menjadi pemandu jalan saat penglihatan fisik mulai meredup. Kesadaran akan kama nimitta ini seharusnya menjadi panggilan untuk bangun. Kita diajak untuk tidak menunggu hingga ajal menjemput untuk bertemu dengan kedamaian leluhur. Dengan hidup penuh kebajikan, menjaga pikiran tetap murni, dan melunasi hutang-hutang emosional kepada orang tua sejak sekarang, kita sedang mempersiapkan visi kematian yang indah. Leluhur tidak datang untuk mencabut nyawa kita, namun kualitas batin kitalah yang memanggil energi mereka untuk hadir sebagai pelita, memastikan bahwa langkah terakhir kita di dunia ini bukanlah sebuah kejatuhan, melainkan sebuah kepulangan yang agung. Kedua, memudarnya unsur kehidupan. Sebenarnya, tubuh manusia bagaikan pinjaman dari alam, sebuah komposisi sementara dari 4 unsur besar atau mahabhuta. Ketika ajal mendekat, apa yang kita sebut sebagai diri, ini mulai mengalami disintegrasi kosmik. Dimulai dari meluruhnya unsur tanah, patawi, di mana kekokohan tulang dan otot seolah kehilangan daya gravitasi. Pada momen ini, seseorang merasa tubuhnya tenggelam atau tertindih beban yang amat sangat berat. Sebuah sensasi fisik yang menyadarkan batin bahwa rumah jasmani yang selama ini dipuja-puja ternyata hanyalah tumpukan debu yang sedang bersiap kembali ke bumi. Seiring runtuhnya unsur padat, unsur air, apo, dalam tubuh pun mulai kehilangan kendali, menciptakan perasaan seperti tenggelam atau hanyut di tengah samudera yang tak bertepi. Di tengah kekacauan sensorik ini, munculnya bayangan leluhur berfungsi sebagai pelampung bagi batin yang sedang dihantam badai. Secara psikologis, batin manusia yang ketakutan akan mencari sesuatu yang paling solid dalam memori emosionalnya. Sosok leluhur hadir bukan sebagai entitas yang melawan hukum alam, melainkan sebagai manifestasi kasih sayang yang menjadi jangkar terakhir saat kesadaran kehilangan pijakan pada realitas fisik. Disintegrasi ini berlanjut pada unsur api, tejo, di mana kehangatan hidup mulai memudar, menyisakan dingin yang merambat dari ujung kaki menuju jantung. Dalam kedinginan yang mencekam ini, visi tentang leluhur seringkali muncul membawa kehangatan batin yang tak lagi bisa diberikan oleh selimut atau pelukan fisik manusia yang masih hidup. Disinilah letak keindahan sekaligus kengerian proses kematian. Batin dipaksa untuk melepaskan keterikatan pada panas tubuh dan mulai belajar mencari kehangatan pada energi spiritual yang dipersonifikasikan oleh wajah-wajah masa lalu yang kita cintai. Secara filosofis, proses kembalinya semesta kecil ke dalam semesta raya, ini adalah sebuah upacara pelepasan yang paling jujur. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa selama hidup, kita seringkali merasa memiliki tubuh ini sepenuhnya. Namun saat unsur angin, vayo, atau napas mulai tersengal dan berhenti, kita dipaksa menyerah pada fakta anatta, tanpa diri. Kehadiran leluhur dalam penglihatan Siskarat sebenarnya adalah cara batin untuk berdamai dengan kehancuran tersebut. Sebuah upaya batin untuk meyakinkan diri bahwa meski elemen fisik hancur, aliran kesadaran akan terus berlanjut mengikuti jejak mereka yang telah mendahului.
Dalam realitas yang menyadarkan ini, kita melihat bahwa peran leluhur sebenarnya adalah sebagai saksi transisi dari bentuk menuju kekosongan. Saat seseorang merasa dirinya hancur menjadi elemen-elemen dasar, batin yang tidak terlatih akan mengalami kepanikan luar biasa. Namun, memori tentang bakti dan cinta kepada orang tua serta leluhur bertindak sebagai penawar rasa sakit. Sensasi, sentuhan, atau jemputan yang dirasakan batin sebenarnya adalah proyeksi dari rasa aman yang pernah kita terima dari mereka, sebuah bantuan spiritual yang muncul dari dalam diri sendiri untuk meredam goncangan hebat saat nyawa mulai tercerabut dari raga. Meluruhnya unsur-unsur ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu sombong akan raga yang rupawan atau kuat. Kematian adalah bukti bahwa kita hanyalah bagian kecil dari siklus materi yang tak berujung. Kehadiran leluhur di ambang perpisahan ini adalah pengingat bahwa meskipun kita harus melepaskan elemen tanah, air, api, dan angin, ikatan batin yang dipenuhi dengan kebajikan dan cinta kasih tetap akan menjadi pemandu. Kita tidak sedang menuju ketiadaan, kita sedang berpindah frekuensi, dan wajah-wajah teduh para pendahulu adalah tanda bahwa di alam semesta yang luas ini, tidak ada satupun kesadaran yang benar-benar tersesat selama ia memiliki cinta sebagai kompasnya. Ketiga, hukum karma bertindak sebagai sutradara. Seringkali muncul kesalahpahaman bahwa para leluhur memiliki otoritas untuk menentukan kapan seorang keturunannya harus pulang. Namun, ajaran Buddha meluruskan tabir mistis ini dengan menghadirkan sosok sutradara yang jauh lebih adil dan tak terlihat, Janaka Kamma. Leluhur kita, betapapun besarnya cinta mereka, tidak memiliki kuasa setitik pun untuk memotong atau memperpanjang umur seseorang. Kematian bukanlah sebuah penculikan oleh roh pendahulu, melainkan habisnya bahan bakar energi yang telah kita bawa sejak lahir. Memahami ini adalah bentuk pembebasan, agar kita tidak hidup dalam ketakutan terhadap kekuatan luar, melainkan hidup dengan tanggung jawab atas diri sendiri. Secara spiritual, waktu kematian ditentukan oleh dua hal yang sangat alamiah: habisnya kekuatan Janaka Kamma, karma yang mendukung kelahiran, atau tuntasnya usia biologis jasmani. Bayangkan kehidupan seperti sebuah pelita. Api akan padam bukan karena ada yang sengaja memadamkannya, tetapi karena minyaknya telah kering atau sumbunya telah habis. Dalam konteks ini, kehadiran leluhur yang terlihat, menjemput, hanyalah sebuah manifestasi indah dari energi batin yang selaras. Mereka hadir bukan sebagai hakim yang menyeret kita, melainkan sebagai saksi bisu dari akhir sebuah perjalanan energi yang telah tuntas. Disinilah letak kesejukan hatinya. Fenomena penjemputan tersebut sebenarnya adalah cermin dari resonansi cinta. Jika batin seseorang yang sekarat dipenuhi dengan kasih sayang dan kebajikan yang pernah ia lakukan bersama leluhurnya, maka energi serupa akan tertarik secara alami. Hukum karma bekerja seperti magnet yang sangat presisi. Ia akan memunculkan bayangan-bayangan yang sesuai dengan frekuensi batin terakhir kita. Jadi, pertemuan di ambang maut itu bukanlah intervensi gaib yang menyeramkan, melainkan sebuah sinkronisitas yang menyejukkan, sebuah cara alam semesta memastikan bahwa transisi kita menuju alam baru didampingi oleh vibrasi yang paling familiar dan paling kita cintai. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa kita adalah pemilik sah atas skenario kematian kita sendiri. Tidak perlu mencari perlindungan dari luar untuk memperpanjang hidup, karena yang paling utama adalah bagaimana kita mengisi minyak pelita kita dengan kebajikan selama masih bernapas. Saat kita menyadari bahwa leluhur hanya saksi yang muncul melalui kekuatan karma kita sendiri, kita akan lebih menghargai setiap detik kehidupan. Kita diajak untuk menanam benih kebaikan kepada orang tua dan sesama sekarang juga, agar kelak saat Janaka Kamma kita berakhir, energi yang menarik, kesadaran kita adalah energi yang cerah, teduh, dan penuh kedamaian. Memahami peran Janaka Kamma sebagai sutradara utama membawa kita pada satu titik hening,
bahwa kematian adalah proses yang sangat adil dan personal. Kita tidak perlu cemas akan adanya penjemputan paksa yang tidak diinginkan. Jika hidup kita dijalani dengan penuh kesadaran dan cinta, maka di detik terakhir nanti, perpisahan itu tidak akan terasa seperti akhir yang gelap. Sebaliknya, itu akan terasa seperti kepulangan yang agung, di mana wajah-wajah leluhur yang tersenyum hanyalah pantulan dari batin kita yang sudah damai dan siap untuk melangkah ke perjalanan berikutnya dengan ringan. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, batin yang mencari sandaran. Kematian adalah perjalanan menuju wilayah yang paling asing, sebuah ekspedisi ke dalam ketidaktahuan yang maha besar. Dalam momen transisi yang mencekam itu, batin manusia, yang selama puluhan tahun terbiasa menggenggam realitas fisik, tiba-tiba kehilangan pijakan. Seperti seorang pengembara yang tersesat di tengah badai gurun yang gelap, batin secara instingtif akan mencari sandaran atau sesuatu yang paling ia kenali untuk meredakan kecemasan. Disinilah misteri penampakan leluhur menemukan penjelasan filosofisnya. Batin memanggil memori sosok yang paling dipercaya dan dicintai sebagai mekanisme pertahanan spiritual untuk menghadapi horor kehampaan. Kehadiran sosok ayah, ibu, atau kakek yang telah tiada di sisi tempat tidur orang yang sekarat sebenarnya adalah manifestasi dari jangkar terakhir. Mengapa mereka yang muncul, dan bukan sosok asing? Karena dalam lapisan bawah sadar kita, wajah leluhur adalah simbol keamanan, perlindungan, dan kasih tanpa syarat. Munculnya mereka, bukan karena mereka sengaja menembus batas dimensi dari alam lain hanya untuk sekadar menjemput, melainkan karena batin si sekarat sedang memutar kembali kaset memori kasih sayang yang paling murni, sebagai bekal keberanian untuk melangkah keluar dari tubuh jasmaninya. Secara filosofis, fenomena ini menyadarkan kita bahwa cinta adalah satu-satunya bahasa yang tetap hidup saat logika mulai mati. Ketika panca indera mulai gagal menangkap dunia luar, batin masuk ke dalam gudang ingatannya sendiri. Jika gudang itu dipenuhi dengan hubungan yang harmonis dan bakti kepada leluhur, maka batin akan memproyeksikan wajah-wajah teduh mereka sebagai pendamping. Leluhur dalam konteks ini adalah jembatan emosional yang dibangun oleh batin kita sendiri untuk menghubungkan kehidupan yang sedang ditinggalkan dengan alam baru yang belum terpetakan. Kenyataan ini memberikan tamparan sekaligus pencerahan bagi kita yang masih hidup. Hal ini menyadarkan bahwa apa yang kita tanam dalam hubungan keluarga hari ini akan menjadi wajah yang menyambut kita di penghujung napas nanti. Jika hidup kita dipenuhi dengan pengabaian atau konflik terhadap orang tua dan leluhur, batin akan kesulitan menemukan sandaran yang kokoh saat mau tiba. Sebaliknya, kasih sayang yang kita rajut akan menjadi jangkar yang mencegah batin terombang-ambing dalam ketakutan yang liar. Kita tidak sedang menunggu leluhur menjemput, kita sedang mempersiapkan memori yang mampu menenangkan batin kita sendiri. Memahami bahwa leluhur adalah proyeksi dari kebutuhan batin akan perlindungan membuat kita lebih rendah hati. Kita menyadari bahwa di hadapan kematian, segala harta dan kasta tidak lagi bisa menjadi sandaran. Hanya jejak kasih sayang yang tersimpan dalam batinlah yang memiliki kekuatan untuk bermanifestasi menjadi sosok penuntun. Ini adalah undangan spiritual bagi kita semua untuk memenuhi hati dengan metta, cinta kasih, agar kelak saat kita berdiri di ambang pintu kematian, batin kita tidak akan merasa kesepian, melainkan merasa dikelilingi oleh cahaya wajah-wajah yang kita cintai, yang menuntun kita pulang dengan penuh kedamaian.
Kelima, proses pemurnian energi. Sesaat sebelum napas terakhir benar-benar terlepas dari raga, batin manusia mengalami sebuah lonjakan energi yang luar biasa, sebuah fenomena yang dalam ajaran Buddha dikenal sebagai cuti cita. Ini bukanlah sekadar aktivitas otak yang memudar, melainkan momen penghakiman mandiri, di mana kesadaran mengumpulkan seluruh sisa energinya untuk melakukan lompatan besar. Di titik hening ini, waktu seolah berhenti berdetak, dan tabir antara masa lalu, masa kini, dan masa depan tersingkap. Inilah saat di mana seseorang tidak lagi bisa bersembunyi di balik topeng sosial atau kepura-puraan, karena batin akan menunjukkan wajah aslinya yang paling telanjang. Dalam kilatan cuti cita ini, seluruh fragmen kehidupan berputar kembali seperti film yang diputar dengan kecepatan cahaya. Setiap air mata yang kita hapus, setiap luka yang kita goreskan, dan setiap bakti yang kita persembahkan kepada leluhur muncul kembali sebagai gambar-gambar yang sangat nyata. Disinilah letak hubungan filosofisnya dengan judul kita. Kehadiran sosok, penjemput, sebenarnya adalah kristalisasi dari seluruh fragmen tersebut. Jika film kehidupan kita didominasi oleh warna-warna kebajikan, maka batin akan memproyeksikan wajah leluhur yang penuh kedamaian sebagai bingkai terakhir sebelum kesadaran itu berpindah alam. Secara bermakna, cuti cita adalah proses pemurnian energi yang sangat jujur. Kita sering menyangka bahwa leluhur datang secara eksternal untuk menjemput, namun kenyataan spiritualnya jauh lebih dalam. Sosok penjemput itu adalah pantulan dari kondisi batin terakhir kita sendiri. Jika batin kita dipenuhi dengan cinta kasih, metta, dan kerelaan untuk melepaskan anicca, maka proyeksi batin yang muncul akan terasa sangat menyejukkan. Sebaliknya, jika batin dipenuhi keterikatan yang berat, penjemput itu mungkin muncul dalam bentuk yang mencemaskan. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa pada akhirnya, kitalah yang melukis wajah sosok yang akan menjemput kita nanti. Pencerahan ini membawa kita pada kesadaran yang menggetarkan. Kematian adalah sebuah puncak dari latihan batin seumur hidup. Kita tidak bisa mengharapkan cuti cita yang terang benderang jika selama hidup kita membiarkan batin kita gelap oleh kebencian dan keegoisan. Kehadiran leluhur dalam visi kematian bukanlah sebuah hadiah gratis dari alam semesta, melainkan hasil panen dari benih-benih pikiran yang kita tanam setiap hari. Ini adalah pengingat yang sangat kuat agar kita terus memurnikan energi batin kita sekarang juga, selagi napas masih menjadi milik kita, agar saat film terakhir itu diputar, kita bisa menyaksikannya dengan senyum kepuasan. Memahami cuti cita mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipersiapkan dengan kualitas batin yang luhur. Saat penjemput itu hadir di cakrawala kesadaran kita, biarlah ia menjadi simbol bahwa perjalanan kita telah tuntas dengan baik. Kita tidak sedang dijemput oleh orang asing, melainkan sedang disambut oleh pantulan kebaikan kita sendiri yang bermanifestasi menjadi sosok leluhur yang kita muliakan. Inilah keajaiban spiritual yang menyadarkan bahwa batin yang murni adalah satu-satunya teman sejati yang akan menggandeng tangan kita melintasi batas antara hidup dan mati. Keenam, keterhubungan lintas dimensi. Dalam samudera kesadaran yang tak bertepi, kematian bukanlah sebuah dinding beton yang memisahkan kita secara mutlak, melainkan sebuah selaput tipis yang hanya bisa ditembus oleh frekuensi batin. Meskipun ajaran Buddha menegaskan bahwa leluhur tidak memiliki otoritas untuk menentukan ajal seseorang, ada sebuah kenyataan spiritual yang seringkali luput dari logika kasar manusia, adanya resonansi energi. Ikatan batin yang dibangun melalui bertahun-tahun kasih sayang, air mata, dan tawa tidak akan hancur begitu saja saat raga menjadi abu. Energi itu tetap bergetar, dan di ambang kematian, batin seseorang menjadi sangat peka untuk menangkap sinyal-sinyal halus dari dimensi yang berbeda. Secara filosofis,
Ini adalah tentang hukum tarik-menarik energi. Jika para leluhur kita telah beristirahat di alam yang lebih bahagia, batin mereka yang dipenuhi ketenangan memancarkan gelombang cinta kasih yang melampaui batas ruang dan waktu. Di saat seseorang sedang berjuang dalam sakaratul maut, energi cinta ini bekerja seperti mercusuar di tengah badai. Ia tidak datang untuk menjemput secara paksa, melainkan hadir sebagai cahaya penuntun yang menenangkan gejolak ketakutan. Inilah mengapa dalam kenyataan di masyarakat, orang yang akan meninggal seringkali tanpa berbicara dengan udara kosong, namun dengan wajah yang sangat damai. Mereka sedang menyelaraskan frekuensi batin mereka dengan getaran kasih dari para pendahulu. Keterhubungan ini sangat nyata dan seringkali menyentuh hati dalam kehidupan sehari-hari melalui fenomena yang kita sebut firasat atau mimpi. Seringkali, keluarga yang ditinggalkan merasakan kehadiran yang menyejukkan atau mencium aroma yang familiar sesaat sebelum atau sesudah anggota keluarga lainnya berpulang. Ini adalah bukti bahwa cita memiliki daya jangkau yang tak terbatas. Dalam ajaran Buddha, pemancaran jasa kebajikan, patidana, kepada leluhur adalah cara kita memperkuat kabel spiritual ini. Ketika kita sering mendoakan mereka, kita sebenarnya sedang membangun jembatan frekuensi yang kelak akan mempermudah proses transisi kita sendiri saat-saatnya tiba. Penyadaran yang paling dalam dari poin ini adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan pulang. Namun, ada syarat mutlak yang menyadarkan, batin kita harus memiliki penerima yang bersih. Jika selama hidup kita memelihara kebencian atau memutus hubungan batin dengan leluhur, maka resonansi energi ini tidak akan terjadi. Cahaya penuntun itu mungkin tetap bersinar, namun batin yang gelap oleh dendam tidak akan mampu menangkap getarannya. Ini adalah panggilan bagi kita yang masih hidup untuk segera menyembuhkan luka-luka masa lalu dengan orang tua atau leluhur, agar saluran energi lintas dimensi ini tetap jernih dan penuh dengan kedamaian. Lebih jauh lagi, fakta ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab kolektif dalam sebuah garis keturunan. Keberadaan kita saat ini adalah buah dari ribuan eksistensi leluhur sebelumnya. Saat kita berlatih memurnikan batin dan melakukan kebajikan, kita sebenarnya sedang mengirimkan sinyal positif ke seluruh jalinan energi keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kematian hanyalah sebuah perpindahan frekuensi, dan mereka yang kita sebut penjemput, sebenarnya adalah keluarga spiritual yang frekuensi batinnya sudah selaras dengan kita. Ini adalah bentuk keadilan semesta yang paling puitis, bahwa cinta yang kita tanam dalam hubungan manusiawi akan bertransformasi menjadi cahaya penuntun spiritual di detik-detik terakhir. Sebagai penutup dari fakta ini, mari kita sadari bahwa setiap doa dan setiap pikiran baik yang kita tujukan untuk leluhur adalah investasi untuk ketenangan batin kita sendiri. Di gerbang kematian nanti, bukan harta atau gelar yang akan menemani, melainkan resonansi dari setiap detak jantung yang pernah mencinta. Kehadiran leluhur sebagai manifestasi energi cahaya adalah pengingat bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu koin kesadaran. Dengan menjaga ikatan batin yang suci melalui kebajikan, kita sedang memastikan bahwa saat napas terakhir itu menyapa, kita tidak akan melangkah ke dalam kegelapan, melainkan menuju pelukan cahaya yang sudah sangat kita kenal, sebuah kepulangan yang agung ke dalam samudera kedamaian yang sejati. Pada akhirnya, peran leluhur dalam kematian seseorang adalah simbol dari kesinambungan energi dan cinta yang tak terputus. Meskipun dalam ajaran Buddha ditegaskan bahwa setiap individu adalah pemilik karmanya sendiri, namun kehangatan kasih dari para pendahulu seringkali menjadi oase di tengah padang pasir transisi yang menakutkan. Mereka adalah jembatan emosional yang membantu kita melepaskan pegangan pada dunia fisik. Kematian bukanlah akhir yang gelap, melainkan sebuah transformasi bentuk.
Seperti setetes embun yang kembali ke samudra, kita tidak hilang. Kita hanya kembali ke asal. Tidak perlu ada ketakutan berlebihan tentang siapa yang akan menjemput kita. Karena jika kita menanam benih kebaikan hari ini, maka jalan setapak menuju keabadian itu akan terang benderang dengan sendirinya. Mari kita jalani hidup dengan kesadaran penuh, mencintai mereka yang masih ada, dan mendoakan mereka yang telah mendahului. Dengan cara inilah, kita menghormati leluhur bukan hanya sebagai sosok yang datang di saat ajal, tetapi sebagai inspirasi untuk hidup dengan bijaksana. Kehadiran mereka di akhir hayat hanyalah sebuah pantulan dari bagaimana kita menghargai akar dan kasih sayang sepanjang hidup kita. Semoga artikel ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memurnikan batin. Sebab pada detik terakhir nanti, saat napas mulai menjauh dan wajah-wajah familiar itu muncul di cakrawala kesadaran, kita bisa tersenyum dan melangkah dengan ringan. Pulanglah dengan damai, karena batin yang terang adalah pelita yang takkan pernah padam oleh kematian sekalipun. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.